Demo berarti kita pilih usernya yang di bagian bawah itu demo. Kalau misalnya pakai yang live, pakai akun sendiri, pilih yang tulisan demo di bawah ini diganti jadi tulisannya live. Oke, ini tulisannya demo ya, karena kita pakai akun demo. Kemudian tinggal klik login. Oh iya, ini aplikasi kita juga baru update beberapa hari yang lalu, sekitar seminggu yang lalu kita baru update. Di setelah update, aplikasinya ada beberapa. Nah, jadi teman-teman coba dicek aplikasinya sudah terupdate atau belum. Ceknya bisa di Play Store atau App Store. Kalau misalnya ada pilihan update-nya, langsung diklik aja update. Atau kalau nggak ada, coba dicek di menu buy. Nah, di menu buy atau sell-nya itu di bagian bawah, di bawah tulisan amount itu kan ada GTC ya. Kalau fitur aplikasi yang baru ada tulisan GTC-nya. Kalau aplikasi lama nggak ada GTC-nya. Nah, jadi coba teman-teman cek aplikasi teman-teman semuanya sudah punya fitur GTC ini atau belum. Oke ya, kalau ada yang bingung, tanyain aja langsung di kolom chat. Nah, kita mulai dari awal waktu kita buka aplikasi dari handphone, tampilan awalnya seperti ini. Ini menunjukkan chart IHSG di bagian atas, kemudian di bawahnya itu ada tulisan. Nah, kalau di sini tulisannya 6.700 sekian, ini angkanya nggak adil ya, karena akunnya akun demo. Kalau sekarang IHSG itu di harga 4.000 sekian. IHSG ini adalah indeks harga saham gabungan, jadi rata-rata dari semua harga saham yang ada di pasar modal sekarang, itu rata-ratanya adalah di harga 4.000 sekian. Kalau di sini di harga 6.700-an. Nah, kemudian untuk kita masuk di fitur-fitur yang bagian atas ini ya. Bagian atas ini. Nah, ini ada menu arrow. Coba diklik di arrow, tampilan seperti ini, kita accept. Oke, nah arrow ini yang saya bilang automatic robotic optimal. Rekomendasi untuk ketik kode saham. Di sini contoh rekomendasinya bull, sinyalnya bull. Bull itu berarti dia perkirakan mau naik. Kita bisa klik di sebelah tulisan arrow ini di bagian atas. Ini ada arrow sinyal, ini arrow. Tadi kita di arrow, kemudian kita pindah ke arrow sinyal. Di bagian arrow sinyal kita bisa klik mau fitur yang bull saja misalnya, atau bear saja, atau yang hold saja. Ini di bawahnya akan muncul nama kode-kode saham. Cuman karena akun demo, dia nggak muncul. Tapi teman-teman bisa cek dari akun sendiri. Ya, di bagian atas ini ada order untuk kita melihat orderan kita. Orderan itu ada yang statusnya open buy, open sell, trade done, dan order list. Ini bisa diganti-ganti di atasnya. Nah, kita lihat sesuai kebutuhan kita mau lihat orderan yang statusnya apa. Kemudian kita kembali lagi ke ini untuk melihat harga-harga saham indeks ataupun currency ataupun komoditi. Nah, kalau mau tahu harga emas hari ini naik atau turun, itu di sini ceknya ya. Ini di bagian yang kedua dari atas ini, ada tulisannya emas. Nah, emas hari ini turun 0,23%. Nah, ini di sini harga-harga, kemudian di bagian atas lagi kita lihat ada menu quote. Di sini untuk kita ngecek keterangan setiap harga saham. Misalnya kayak yang semua tahu. Oke. TLKM di sini muncul harga high-nya ini karena akun high-nya 9.250, low-nya 9.000. Jadi harga paling tinggi Telkom yang dicapai hari ini adalah 90 dan paling rendahnya adalah 9.000. Oke. Banyak lagi keterangan lainnya, kita mau lihat harga VG, itu semuanya muncul di sini. Bid offernya juga muncul. Di bagian bawahnya, lihat juga keterangan transaksi dia oleh foreign dan oleh domestik. Kalau lebih banyak foreign, berarti orang-orang asing beli saham
Telkom ini. Kita lihatnya dari bit. Yang bit frekuensi itu berarti kalau asing buy, kalau S frekuensi itu berarti foreign sell gitu. Kita bandingkan dengan yang domestik. Jadi B frekuensi foreign dibandingkan sama B frekuensi domestik. Ini di sini beli, kita bisa ngecek hari ini Pak yang membeli dan menjual si saham broker berdasarkan brokernya. Kalau RHB itu kodenya DR ya. Oke. Di sini ada trade price-nya. Kemudian kalau mau lihat chart bisa dari ini. Kalau handphonenya dimerengin di atas ya. Ini chart-nya juga bisa tampilan. Tidak tampilan aja. Kalau dari sini juga bisa. Area loading. Oke. Ini tampilan kalau dari fitur yang di atas. Ini chartnya. Oke ya. Nah, kemudian kita juga bisa baca berita, news. Ini akan muncul nanti berita-beritanya dan juga ada research, hasil penelitian oleh RHB Sekuritas. Itu akan dibuat kayak tabloid online-nya. Jadi penelitian RHB ditampilkan di sini, di menu research ya, yang di atas ini ya. Oke, yang paling penting untuk pemula yang benar-benar baru mulai pakai aplikasi RHB itu adalah memahami bid and offer dan menu buy dan sell ya. Karena kita buka aplikasi yang pertama kita cari pasti buy sama sell-nya. Nah, untuk buy sama sell-nya kita lihat nih di bagian bawah ada yang merah sama hijau. Merahnya buy, hijaunya kita sedang buka fitur apapun sedang kita buka. Ini saya ganti-ganti fitur yang saya buka, tapi tulisan buy sama sell ini tetap ada. Nah, disitulah kita mau melakukan pembelian ataupun penjualan. Kalau kita mau beli, berarti kita tinggal klik yang buy. Tampilannya akan seperti ini. Oke, ini saham Telkom. Kalau saham Ali. Ini aplikasi demo bidnya nggak muncul ya, offernya nggak muncul. Oke, ini contohnya Ace Hardware ya. Sahamnya Ace Hardware. Ini muncul harga bidnya, muncul harga offernya. Nah, teman untuk melakukan pembelian offer, bukan orang yang sudah membeli, hanya orang-orang yang masih menawarkan. Kalau kita asumsikan di dalam sebuah pasar tradisional, bid dan beli itu adalah pedagangnya, orang-orang yang mau jual. Nah, jika kondisinya kita sekarang mau beli saham as ialah harga-harga yang muncul di offer. Ini harga yang muncul di offer sekarang hanya 1.800. Rp 1.820 dan seterusnya. Nah, adalah harga yang ditawarkan oleh pembelinya Aces ini. Ada 100 lot barang yang dijual. Nah, beli di harga 1.800, otomatis kita langsung dapat. Ada orang yang mau jual, tapi kalau kita maunya yang lebih murah lagi. Kalau beli murah lagi, kita bisa lihat harga di sebelah bid. Di sebelah bid ada orang yang ngantri beli di harga ikut menawarkan beli di harga segitu, tapi posisinya kita menjadi bid. Bid itu adalah mengantri
harga 170, nah kita menawar beli. Kalau ada orang 740, barulah kita berhasil. Itu dia kondisinya. Sedang kita mau jual saham Aceh, kita sudah saham Aceh, kemudian kita mau jual, kondisinya kalau kita mau jual barang kita langsung laku, berarti di harga yang orang mau beli. Harga orang mau beli itu di harga 1740. Kita jual saham Aceh kita di harga 1740, langsung laku. Tapi kalau kita jual saham Aceh di harga 1800, posisinya kita mengantri jual. Kita jadi pedagang yang masih menawarkan barang, belum laku barangnya. Nah, seperti itu. Kemudian di sebelahnya itu muncul over volume dan bid volume, itu adalah jumlah barang yang ditawarkan ya. Jadi ada orang mau beli saham Aceh di harga 1740 sebanyak 98 lot. Sedangkan di sebelah kanannya ada orang yang mau jual saham Aceh di harga 1800 sebanyak 100 lot. Oke ya. Ini kondisinya untuk memahami harga bid dan harga offer. Nah, kalau misalnya kita mau beli saham Aceh, tapi mau belinya bukan di 1740, lebih murah lagi. Kita mau di harga 1390. Apakah bisa? Bisa, kita bisa order beli di harga segitu. Tapi otomatis antrian kita itu jadi antrian nomor 90, jadi nomor 100. Dari mana 100? Dari bid volumenya itu kita lihat. Yang 1740 ada 98 lot. Kemudian di harga 1390 ada 1 lot. Berarti kita tambahkan aja antrian kita 98 tambah 1, 99. Antrian kita selanjutnya nomor 100. Itu dia. Jadi semakin murah kita menawar beli berarti semakin panjang antrian kita. Itu juga kalau jual. Sebaliknya kita lihat di over volume-nya. Itu untuk ngelihat seberapa panjang antriannya. Kalau kita salah isi nih, misalnya kita mau beli saham Aceh, tapi kita nawarnya di harga 1810. Nah, itu otomatis harganya berubah sendiri jadi 1800 dan orderannya langsung match atau langsung kebeli. Karena kita nggak bisa beli saham di harga yang lebih mahal, padahal ada orang yang mau jual lebih murah. Itu nggak bisa. Jadi ibaratnya kalau kita datang ke pasar Aceh, penjualnya bilang bajunya dijual harga 100.000, kita bilang 200.000 aja bisa. Nah, itu nggak bisa. Di pasar modal ini otomatis akan terbeli di harga 100.000 kalau kondisinya kayak tadi. Itu dia. Jadi kita akan membeli di harga penawaran yang paling murah, paling baik. Seperti itu. Nah, kemudian untuk memilih harganya kita tinggal klik aja ya, mau di harga misalnya 1390 lah yang murahnya. Kita klik di harganya itu di angka 1390, price-nya langsung berubah. Kemudian kita mau naikkan atau turunkan, bisa di sebelahnya itu ada tanda panah ke atas atau tanda panah ke bawah untuk menaikkan ataupun menurunkan. Nah, quantity kita isi jumlah lot yang mau kita beli. Misalnya kita mau beli 1 lot aja, oke? 1 lot aja, kemudian kita amount ini nanti dihitung otomatis ya. Kemudian kita centang yang GTC ini, kita centang kalau kita mau orderan kita berlaku lebih dari 1 hari. GTC ini fitur baru dari RHB bisa membuat orderan kita berlaku selama 90 hari. Jadi misalnya harga 1390 itu nggak berlaku hari ini, maksudnya nggak ada orang mau jual saham Aceh di harga 1390 hari ini, mungkin besok ada, atau lusa adanya, atau 10 hari lagi, atau 20 hari lagi. Nah, orderannya akan tetap berlaku sampai dengan 90 hari kalender. Jadi kita tinggal centang aja GTC-nya itu, kemudian kita bisa atur mau berlaku sampai kapan. Ini contohnya sampai 26 Juli ya, atau kita mau rubah ke 14 Juli juga bisa. Oke, kita mau orderannya ini berlaku sampai dengan tanggal 14 Juli. Kemudian kita tinggal klik submit order by di bagian bawah yang merah itu kalau udah oke orderannya. Atau kita juga bisa klik maksimum cash. Nah, maksimum cash ini untuk mengecek berapa lot kita dapat sahamnya kalau kita menghabiskan semua dana yang ada. Misalnya kita klik di sini maksimum cash, saya sebenarnya dapatnya 35 lot, menghabiskan semua saldo saya yang ada sebanyak 4.889.000 sekian.
Atau kita juga bisa klik maksimum buy limit untuk lihat berapa maksimum saham yang bisa kita beli kalau menggunakan dana hutangnya. Nah, ini di akun ini kebetulan sama ya, jadi kita nggak usah klik maksimum buy limitnya. Kalau teman-teman mau pakai maksimum buy limit ini, perhatikan, artinya teman-teman membeli menggunakan dana hutang. Oke, di sini kita ubah satu saja. Kemudian kita klik submit order buy. Baca lagi kodenya ACES harga 1395 sebanyak 1 lot jumlahnya 139.709. Ini sudah dia hitung jumlahnya berapa. Di sini sudah dia hitung juga tinggal klik order success in order. Kita back dulu. Nah, untuk mengecek orderan kita bisa klik tanda tambah yang di bagian bawah tengah. Bawah tengah di sini ada menu order. Kita klik ya. Oke. Nah, kemudian di bagian atas ini saya ganti-ganti, ini adalah status orderan. Kalau tadi kita isinya di harga 1390, kan kita mengantri itu ya, mengantri beli, berarti status orderan kita adalah open buy. Kalau kita, oke, ini untuk melihat semua orderan yang ada sekarang, kita bisa klik order list nih di bagian atas ini. Kita klik yang order list paling ujung kanan. Nah, ini muncul orderan kita yang tadi. Orderan kita ini di withdraw karena security is not currently trading, bukan jam trading. Makanya dia withdraw, dia batalkan. Nah, itu dia. Tapi orderannya muncul di sini ya. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri kalau dari akun real munculnya di open buy. Di open buy akan muncul orderannya karena kita sedang mengantri beli. Kalau open sell berarti antrian yang kita sedang ngantri jual. Kalau trade done itu transaksi yang sudah terjadi hari ini, sudah match seperti itu, sudah terjadi transaksinya. Kalau kita beli berarti barangnya sudah dapat, atau kalau kita jual berarti barangnya sudah laku. Nah, itu muncul di trade done. Untuk sell tampilannya sama saja, kita klik di menu sell yang hijau di bagian bawah sebelah kanan, ini sell, klik di sini, akan muncul tampilannya sama, tinggal kita pilih lagi harganya, pilih kuantitinya, mau berapa banyak, 3 lot misalnya, kemudian centang GTC-nya kalau mau, kalau nggak dicentang GTC bisa juga, tapi orderannya hanya berlaku 1 hari. Nah, ini kita cuma bisa jual saham yang sudah kita punya ya. Di bawah itu kan ada muncul tulisannya maksimum sell yang warna hijau itu, maksimum sell-nya berapa lot. Nah, ini karena kita nggak punya sahamnya, maksimum sell 0 lot. Nah, di sini ada ini. Nah, ini yang Nabila centang, ini centang lagi ya, biar kelihatan. Itu fungsinya untuk kita mengatur lalu orderan kita berlaku berapa lama. Kalau kita nggak centang, berarti orderan kita berlaku 1 hari. Nah, misalnya kita order jam 9 pagi, berarti jam 3 sore kalau sekarang itu akan tercancel otomatis orderan kita kalau harganya nggak sesuai dengan yang kita minta. Misalnya tadi kita nawar di harga 1390 sampai jam orderan kita akan tercancel. Tapi kalau kita centang GTC di sini, kemudian kita atur tanggalnya, misalnya mau berlaku sampai dengan 9 Juli misalnya, oke. Nah, berarti order ini akan tetap diorder lagi besok. Lusa diorder lagi. Besok lusa diorder lagi. Seterusnya seperti itu terus sampai dengan transaksi terjadi akan terusan diorder. Itu dia fungsinya GTC di sini. Nah, tadi tentang menu arrow ya, menu arrow di bagian atas ini. Nah, di situ ada bull, bear, hold. Kalau bull ini berarti di sini nanti akan muncul kode-kode saham yang direkomendasikan. Kalau bull itu saham-saham yang diperkirakan akan naik. Artinya kalau kita beli, itu direkomendasikan untuk trading saja ya. Diperkirakan akan naik dalam beberapa hari.
itu 7 hari karena ini sinyal ini trader untuk investor. Nah, kalau kita klik yang bear itu dimuncul saham yang diperkirakan akan turun dalam beberapa hold itu saham-saham yang direkomendasikan dulu. Artinya kalau kita belum punya sahamnya, lebih bagus kita nggak usah beli dulu. Kalau kita udah punya sahamnya, berarti lebih bagus kita nggak usah jual dulu. Itu rekomendasinya. Kalau hold. Nah, ini akan muncul nih. Dan kalau kawan-kawan nggak exit dari aplikasinya, nggak klik exit yang bagian bawah itu, maka rekomendasi-rekomendasi ini akan muncul di notifikasi kayak kita muncul notifikasi WhatsApp, muncul notifikasi Line, nah muncul juga notifikasi dari RHB tentang rekomendasi-rekomendasi itu. Ada yang bull, ada yang bear, ada yang hold. Itu ya, semoga menjawab ya. Oke, tadi kita sudah bahas menu buy, sudah bahas menu sell juga. Nah, kemudian kita bahas menu order juga sudah tadi ya. Ada order open buy, open sell, trade down, dan order list. Satu lagi yang klik di tiga yang di sudut kiri atas di tiga itu, klik di situ, muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita bisa lihat menu 15 di situ muncul portofolionya. Ini karena akun demo kosong ya, cash. Terus ganti-ganti ini fitur yang di atasnya. Kalau kita yang cash, berarti muncullah dia tampilannya itu starting balance-nya 5 juta. Nah, yang menjadi patokan kita itu new outstanding balance yang di bagian agak bawah keempat dari atas, new outstanding balance itu 5 juta juga munculnya di sini, atau di bagian atas di bawah nama user. Nah, ini kan muncul nama usernya RHBDMOM77. Di bawahnya kan ada NOB itu angka 5 juta. Itu adalah patokan kita untuk uang yang benar-benar bisa kita transaksikan sekarang. Nah, jadi kalau kawan-kawan punya uang 5 juta, kemudian beli saham harganya 1 juta, rupanya untung 500.000, terus sahamnya itu dijual 1.500.000 dijual, itu langsung 1.500.000, berarti NOB-nya langsung berubah jadi dan uang 6.500.000 itu langsung bisa dipakai ya, dana yang benar-benar bisa kita pakai untuk transaksi saham sekarang. Atau kalau misalnya kita mau tarik dana, mau ambil dananya, itu juga berpatokan sama NOB ini. Itulah dana yang benar-benar bisa kita tarik sekarang. Bisa kita proses tarik sekarang juga ya. Kalau masuknya itu butuh maksimal 2 hari kerja untuk masuk uangnya ke rekening kita. Nah, di menu cash ini yang paling penting kita perhatikan itu new outstanding balance. Satu lagi open buy di bawah new outstanding balance, ini di bagian paling atas ya, saya taruh di bagian paling atas. Open buy itu adalah orderan yang sedang kita antrikan beli, itu juga perlu kita perhatikan. Kalau open buy kita ini lebih besar daripada NOB, itu berpotensi kita akan menggunakan dana hutang. Kalau kita menggunakan dana hutang, NOB-nya akan muncul minus. Minus di sinilah yang memunculkan berapa besar hutang kita. Misalnya kita punya kita beli saham sampai dengan 6 juta rupiah, NOB kita akan minus 1 juta. Nah, kita dikenakan bunga dari 1 juta itu di 0,7% per malam ya, sebenarnya per malam. Jadi kalau kita pakainya itu 1 hari, dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang misalnya, itu nggak ada masalah. Kita setor sampai jam 3 sore, maka kita akan kena bunga karena utangnya itu akan 1 malam di akun kita, uang RHB akan masuk ke akun kita selama 1 malam, itu akan dikenakan bunga sebesar 0,07%, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mau pakai dana hutang ini harus hati-hati dan harus diperhitungkan sekali. Boleh, tapi harus diperhitungkan. Misalnya kalau kita jaga nih, jangan sampai lewat 1 hari, nah itu kan nggak masalah, nggak ada kena bagi
sistem syariah juga kalau menggunakan dana hutang ini berarti sudah keluar dari sistem syariah, karena dalam sistem syariah tidak boleh menggunakan hutang yang berbunga seperti itu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi open buy kita tadi jangan lebih besar daripada NOB kalau kita nggak mau pakai hutang. Nah, kemudian juga ada total aset. Ini saya taruh di bagian paling atas juga. Total aset di sini muncul 5 juta. Total aset ini memperhitung total aset kita dalam bentuk cash dan juga dalam bentuk saham. Jadi misalnya kita punya saham nilainya sekarang di pasar 3.500.000, sedangkan aset kita yang dalam bentuk uang itu ada 2 juta, berarti dia akan tambahkan NOB-nya. NOB-nya misalnya tadi kan 2 juta, ditambahkan dengan aset dalam bentuk sahamnya 3.500.000, berarti di situ total asetnya akan muncul 5.500.000. Nah, kalau total asetnya ini lebih besar daripada dana yang kita depositkan, berarti kita sedang untung. Tapi kalau total aset itu lebih kecil daripada dana yang kita depositkan, berarti overall dari semua saham dan semua transaksi yang sudah kita lakukan, kita sedang rugi. Itu perlu diperhatikan di bagian total. Ada juga fund available di atasnya, itu adalah total dana yang bisa kita pakai, sama-sama dana hutangnya. Jadi kalau kita punya saldo 5 juta, funding available-nya itu bisa sampai maksimal 20 juta. Kita bisa belanja saham sampai maksimal 20 juta, tapi 15 jutanya lagi adalah dana hutang dengan RHB. Yang saya bilang tadi, itu yang harus dijaga-jaga. Oke ya, ini bagian kemudian di bagian stok nanti akan muncul peta-peta seperti ini contohnya ya. Akan muncul average price, market value, profit, dan seterusnya. Ini keterangan terkait aset kita yang dalam bentuk saham. Jadi saham apa aja yang udah kita punya akan muncul di sini dia peta-peta seperti ACES ini. Kalau kita klik ACES-nya muncul seperti ini, kita bisa harga di average price sama last price. Average price itu yang paling itu adalah harga modal kita, sedangkan yang di atasnya itu 1740 adalah harga ACES sekarang. Jadi kalau kita lihat harga modal kita lebih murah daripada harga last price, daripada 1740, berarti kondisinya kita sedang untung. Tapi kalau kita lebih mahal daripada last price, berarti kondisinya kita sedang rugi. Rugi ini juga bisa kita profit or loss ya, yang di bawahnya. Ketika dari atas itu muncul profit or loss-nya ada dalam bentuk uang, diperhitungkan dalam bentuk uang yang 0,0 itu berapa rupiah kerugian kita, atau kalau kita melihat secara persentase di sebelahnya itu yang ada gambar persennya, itu berapa persen keuntungan kita. Nah, kita bisa close dulu yang ini untuk portofolio. Ini dia menu-menunya. Kalau stock list ini saham-saham yang pernah kita punya. Kemudian ada client report, ini untuk melihat misalnya trade confirmation yang juga dikirim ke email, itu bisa kita lihat di sini. Nah, ini juga ada profile. Di profile ini bagi teman-teman yang benar-benar baru mungkin bisa lihat ya di bagian profile, kemudian klik di bagian bawahnya, itu ada namanya nomor RDN, rekening dana nasabah, bagian kedua dari bawah ya. Itu adalah nomor rekening teman-teman, tempat teman-teman bisa transfer dananya. Jadi transfer ke situ, uangnya akan masuk ke akun saham RHB-nya, akan langsung jadi NOB, dan langsung bisa dipakai untuk beli sahamnya. Transfernya ke situ atas nama pribadi teman-teman sendiri. Jadi harus dipastikan ya, kalau namanya bukan nama pribadi kita, jangan ditransfer uangnya. Itu dia kliknya, ceknya yang di nomor RDN itu ya. Oke. Kemudian yang penting juga advance order ya. Ini salah satu menu yang paling klik lagi di bagian atas tadi, sudut kiri atas tadi, kemudian pilih menu yang paling bawah. Ada menu advance order. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita bisa gonta-ganti kode sahamnya di gambar bulat yang bagian atas sebelah kanan, itu udah bulat. Kita bisa gonta-ganti kode sahamnya di situ. Ini misalnya Ali, atau kita konsisten aja ya, pakai ACES tadi dulu.
Oke, ini dia. Di sini kita bisa order untuk trailing stop-nya. Trailing stop itu untuk membatasi kerugian kita. Jadi kalau kita mau membatasi, misalnya tadi kita beli saham ACS-nya di harga 1.800 ya, biar mudah ya, 1.800. Nah, kita punya batasan resiko nih. Kalau harganya itu jatuh 100 poin, 100 poin kan berarti menjadi 1.700. Itu kita akan menjualnya secara otomatis. Walaupun kita sedang nggak buka aplikasinya, itu sahamnya kita mau terjual secara otomatis. Supaya kalau harganya turun lebih jauh lagi, kita nggak rugi lebih besar lagi. Nah, jadi batasan kita 100 poin dari 1.800 ke 1.700. Itu kita bisa setting di menu trailing stop ini ya. Ini yang tengah, trailing stop order. Oke. Nah, kita juga bisa atur, misalnya kayak kasus tadi itu, kita beli di harga 1.800, kita atur 100 poin, dia akan terjual otomatis. Nah, kalau kondisinya harga sahamnya naik menjadi 1.900, itu otomatis trailing stop-nya akan menyesuaikan 100 poin di bawah 1.900 adalah 1.800. Jadi kalau setelah dia naik menjadi 1.900, kemudian harga sahamnya turun lagi ke harga 1.800, itu akan terjual otomatis. Kalau harga sahamnya naik sampai 2.000, berarti akan terjual otomatis kalau dia turun kembali ke harga 1.900. Dan seterusnya seperti itu. Jadi trailing stop ini membatasi orderan kalau orderannya turun. Kalau sahamnya turun harganya, itu akan dia jual otomatis. Tapi kalau naik, itu bebas. Naik terus, itu bebas tanpa batasan. Cara isinya, kita pilih dulu kalau saham yang kita udah punya, ini from portfolio. Kita pilih ya. Ini tadi dari from by order, kita ubah ke from portfolio. Karena umumnya orang pakai trailing stop ini untuk saham yang sudah dimiliki. Kemudian dibatasi agar tidak terjun bebas ke bawah, seperti itu. Nah, kita pilih from portfolio, kemudian isi harga yang kita batasi tadi. Kalau tadi ceritanya kita beli di harga 1.800, kita mau batasi sampai ke 1.700, kita isi kuantitinya sebanyak berapa lot, misalnya di sini 1 lot. Trailing stop value-nya kita isi 100 poin ya, kalau ceritanya kayak tadi. Nah, di sini 100 poin, kemudian di target price-nya ini harusnya dia akan berubah otomatis, itu tidak perlu disetting. Kemudian valid until-nya bisa kita setting, kita mau orderan ini berlaku sampai kapan. Nah, misalnya sampai tanggal 16 Juli. Oke. Kita tinggal klik submit trailing stop. Nah, ini karena kita nggak punya sahamnya ya, nggak bisa kita jual. Kemudian tampilannya nanti kalau misalnya harga sahamnya itu turun 100 poin ke harga 1.700 akan otomatis terjual. Cuman seperti itu aja settingnya. Kalau kita klik from buy order, berarti kita bisa buy dulu di sini, kemudian kita sell di bawahnya, seperti itu. Kira-kira paham ya untuk fitur trailing stop-nya dan fitur advance order-nya tadi sama yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Advance order itu yang kita klik GTC. Kita klik GTC tadi kan munculnya berlakunya sampai maksimal 90 hari, itu namanya advance order. Nah, kalau trailing stop itu untuk membatasi resiko ke bawah. Membatasi harga saham yang turun, itu trailing stop.